Pemerintah Italia mengambil langkah bersejarah dalam hubungan pertahanan dengan Indonesia. Pada 20 Februari 2026, Kementerian Pertahanan Italia secara resmi menyerahkan skema dekret kepada parlemen di Roma untuk meminta persetujuan pengalihan kapal induk legendaris ITS Giuseppe Garibaldi kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL tanpa biaya sepeser pun. Dokumen resmi bernomor Atto del Governo nomor 383 yang diterima Parlemen Italia pada tanggal tersebut dan ditandatangani bersama oleh Menteri Pertahanan serta Menteri Luar Negeri Italia, mengungkap bahwa pengalihan ini bukan sekedar tindakan diplomatik biasa. Di baliknya tersimpan potensi kontrak pertahanan senilai lebih dari 1,53 miliar euro atau setara sekitar 29 triliun rupiah yang siap diraih oleh industri pertahanan Italia dari Indonesia. Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi adalah salah satu aset angkatan laut paling bersejarah di Eropa. Dibangun di galangan Italcantieri Monfalcone, kapal ini mulai dikonstruksi pada 26 Maret 1981 dan resmi diluncurkan pada 4 Juni 1983. Dengan panjang 180,2 meter, lebar 30,4 meter, dan bobot tempur mencapai 14.150 ton, Garibaldi pernah menjadi tulang punggung proyeksi kekuatan aeronaval Italia selama lebih dari 4 dekade. Kapal berklasifikasi LHA atau Landing Helicopter Assault ini mampu melaju hingga 30 knot dengan daya jangkau 7.000 mil laut. Tenaganya dipasok oleh 4 turbin gas GE Avio 2500 dengan total daya 82.000 tenaga kuda. Dalam masa kejayaannya, Garibaldi mampu menampung hingga 570 personil awak dan dipersenjatai dengan sistem rudal permukaan ke udara Albatros atau Aspide, rudal anti kapal Teseo Mark II, torpedo, serta beberapa senjata kaliber 40 mm. Namun seiring perjalanan waktu dan perkembangan teknologi militer, kapal ini ditempatkan dalam status cadangan administratif sejak 31 Desember 2024. Dokumen resmi pemerintah Italia menyatakan bahwa kapal tersebut telah mencapai akhir siklus operasionalnya dan mengalami keusangan teknis yang tidak lagi memenuhi standar kapasitas tempur modern. Dalam kondisi yang akan diserah terimakan kepada Indonesia, seluruh sistem senjata ofensif Garibaldi dinyatakan tidak berfungsi. Hanya sistem-sistem esensial untuk keselamatan, kelayak hunian kapal, dan propulsi yang dipertahankan, semata untuk keperluan navigasi transfer kapal. Penyerahan fisik diperkirakan rampung sebelum Desember 2026. Bagi pihak yang tidak familiar dengan dinamika diplomasi pertahanan global, keputusan Italia untuk menghibahkan kapal bernilai sekitar 54 juta euro ini mungkin tampak janggal. Namun dokumen resmi yang diserahkan kepada parlemen menjelaskannya secara gamblang. Ini adalah investasi strategis, bukan kemurahan hati semata. Italia menghitung bahwa dengan menghibahkan Garibaldi, mereka membuka jalan untuk menutup serangkaian kontrak besar yang sedang dalam tahap negosiasi lanjutan dengan Indonesia. Dari sisi finansial domestik, Italia pun mendapat keuntungan langsung. Jika kapal tidak diserahkan, Marina Militare Italia harus mengeluarkan sekitar 5 juta euro per tahun hanya untuk biaya pemeliharaan Garibaldi dalam status cadangan, termasuk konsumsi listrik, pengamanan, dan perawatan minimum. Jika akhirnya harus dihancurkan, prosesnya diperkirakan memakan waktu tidak kurang dari 24 bulan dengan biaya total sekitar 18,7 juta euro. Dengan menghibahkan kapal kepada Indonesia, Italia menghilangkan semua beban biaya itu sekaligus. Pengalihan aset militer seperti ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Berdasarkan pasal 311 ayat 2 Decreto Legislativo nomor 66 tahun 2010 tentang Codice del Ordinamento Militare, penyerahan material persenjataan yang dinyatakan usang secara teknis kepada negara lain hanya diperbolehkan untuk material bersifat defensif dan wajib mendapat persetujuan mengikat dari komisi-komisi parlemen yang berwenang. Dekret tersebut kini telah resmi masuk ke meja Komisi Luar Negeri dan Pertahanan di Senat Republik Italia, serta Komisi Gabungan 3, Urusan Luar Negeri, dan 4 di Majelis Rendah. Dasar hukum kerjasama ini juga diperkuat oleh Perjanjian Kerangka Kemitraan Komprehensif antara Uni Eropa dan Indonesia yang ditandatangani di Jakarta pada 9 November 2009 dan telah diratifikasi Italia melalui undang-undang pada Oktober 2011. Dalam konteks bilateral, kedua Kementerian Pertahanan menandatangani Letter of Intent mengenai kerjasama pertahanan maritim pada 1 Oktober 2025 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Joint Statement dan pembentukan Coordination Committee Italia-Indonesia khusus untuk mengurus teknis pengalihan kapal ini.
Perlu dicatat bahwa proses penjajakan awal sudah berlangsung sejak 2021 ketika Indonesia mulai menyatakan minatnya untuk menerima unit kapal perang tidak aktif dari Angkatan Laut asing, sebelum akhirnya fokus diarahkan kepada Garibaldi. Di balik penggibahan Garibaldi, tersimpan sebuah peta rencana strategis yang terperinci. Dokumen resmi Parlemen Italia secara eksplisit mencantumkan 3 kontrak potensial yang menjadi justifikasi ekonomi keputusan ini. Bahkan 2 dari 3 kontrak sudah masuk tahap negosiasi lanjutan atau penandatanganan letter of intent. Dokumen itu sendiri menyatakan secara resmi, dari sudut pandang industri dan ekonomi, penjualan 2 unit kelas PPA ke Indonesia baru-baru ini dengan total nilai sekitar 1,25 miliar dolar telah membuka saluran kerjasama industri yang sangat signifikan. Ini dapat diperkuat lebih lanjut melalui pengalihan kapal Garibaldi dengan potensi manfaat ekonomi bagi sistem industri nasional, termasuk penyelesaian kontrak naval tambahan berupa pasokan 6 kapal selam kelas DGK atau Dras Galeazzi dengan perkiraan nilai sekitar 480 juta euro atau sekitar 9,2 triliun rupiah. Penyelesaian kontrak untuk pasokan pesawat M366 dengan nilai sekitar 600 juta euro, serta pasokan 3 pesawat patroli maritim sekitar 450 juta euro. Di antara ketiga kontrak tersebut, pengadaan 6 unit kapal selam kelas DGK dari perusahaan Dras Galeazzi menjadi yang paling mengundang perhatian dengan nilai estimasi sekitar 480 juta euro atau sekitar 9,2 triliun rupiah. Dras adalah perusahaan Italia yang telah beroperasi sejak 1927 dengan rekam jejak lebih dari 1 abad dalam teknologi bawah laut dan kini menjadi pemimpin global dalam kapal selam ringan dan kendaraan bawah air untuk pasukan khusus. Kapal selam kelas DGK yang ditawarkan kepada Indonesia adalah desain kapal selam pesisir modular generasi terbaru, dirancang khusus untuk operasi berprestasi tinggi di perairan dangkal dan sempit dengan teknologi silom tingkat tinggi. Hubungan Dras dengan Indonesia sendiri sudah terjalin cukup dalam. Pada 17 Februari 2025, di ajang IDES UAE di Abu Dhabi, penandatanganan perjanjian kerangka kerja untuk kapal selam DGK dilakukan dengan mitra lokal Indonesia, dengan kontrak utama dijadwalkan ditandatangani pada pertengahan 2025. Konteks urgensinya sangat nyata. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi beberapa selat tersibuk di planet ini: Malaka, Lombok, Sunda, Makassar. Saat ini, TNI AL hanya mengoperasikan beberapa kapal selam kelas Nagapasa atau tipe 209.400 yang dibangun di PT PAL Surabaya, jumlah yang jauh dari memadai untuk mengawasi perairan dengan garis panjang lebih dari 54.000 km. Dengan 6 kapal selam DGK tambahan, kemampuan deterensi bawah laut Indonesia akan mengalami lompatan yang signifikan. Kontrak kedua adalah pengadaan pesawat jet M346 buatan Leonardo dengan estimasi nilai sekitar 600 juta euro atau mendekati 11,5 triliun rupiah, menjadikannya paket terbesar dari ketiga kontrak yang disebutkan. Yang membuat kontrak ini menonjol adalah karena prosesnya sudah sangat jauh. Indonesia pada Juli 2025 memilih M346 sebagai bagian dari program modernisasi armada. Dengan pesawat bermesin ganda ini akan dipasok dalam konfigurasi tempur ringan F model Block 20. Langkah selanjutnya bergerak cepat. Pada 4 Februari 2026, hanya 16 hari sebelum dokumen Parlemen Italia diserahkan, Leonardo mengumumkan penandatanganan Letter of Intent dengan PT E-System Solutions Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk kerjasama pasokan dan dukungan pesawat M346F Block 20 bagi TNI Angkatan Udara. Varian Block 20 adalah versi paling mutakhir dari platform M346, dilengkapi dengan kokpit generasi baru yang menampilkan Large Area Display, radar pemindai elektronik aktif AESA, sistem data link taktis Link 16, sistem penanggulangan elektronik, serta sistem senjata baru. Pesawat ini mampu menjalankan misi udara ke udara dan udara ke darat sekaligus tetap berfungsi penuh untuk pelatihan pilot tingkat lanjut, menjadikannya platform 2 dalam 1 yang sangat efisien secara anggaran. Indonesia akan menjadi operator kedua varian Block 20 setelah Austria mengonfirmasi pesanannya pada Desember 2025. Bagi Indonesia, M346 akan menggantikan armada jet BAE Systems Hawk Mk109-209 buatan Inggris yang sudah beroperasi sejak era 1980-an dan 1990-an. Namun perlu dicatat bahwa LOI yang ditandatangani bersifat non-binding dan belum merupakan kontrak pengadaan formal.
Meski demikian, Italia sudah cukup percaya diri memasukkan potensi kontrak ini sebagai justifikasi ekonomi penghibahan Garibaldi ke parlemen. Kontrak ketiga adalah pengadaan 3 unit pesawat patroli maritim dengan estimasi nilai sekitar 450 juta euro atau sekitar 8,7 triliun rupiah. Dokumen parlemen Italia tidak menyebut secara eksplisit jenis atau pabrikan pesawat yang dimaksud, namun angka 150 juta euro per unit secara tegas menunjukkan bahwa ini bukan platform kelas ringan. Harga tersebut sejalan dengan kelas pesawat patroli maritim jarak jauh berteknologi tinggi yang mampu mengemban misi anti kapal selam, pengintaian laut, serta pelacakan target permukaan sekaligus. Kebutuhan Indonesia akan pesawat patroli maritim sangat mendesak. TNI AU dan TNI AL memang mengoperasikan beberapa CN-235 MPA buatan PT Dirgantara Indonesia, namun jangkauan dan teknologinya masih terbatas untuk mencakup seluruh wilayah perairan Indonesia yang sangat luas. Sebagai catatan, Indonesia baru saja menyelesaikan akuisisi 4 pesawat ringan Vulcan Air AP68600TP dari Italia pada Januari 2026 untuk patroli maritim ringan TNI AL, menunjukkan tren kuat kerjasama aeronaval Italia-Indonesia yang terus berkembang pesat. Penting untuk dipahami bahwa ketiga kontrak baru tersebut tidak berdiri di atas lahan kosong. Dokumen parlemen Italia secara tegas menyebut bahwa semuanya dibangun di atas fondasi keberhasilan penjualan 2 kapal patroli kelas PPA atau Pattuligatore Polivalente d'Altura kepada Indonesia, yang telah membuka apa yang disebut dalam dokumen resmi sebagai saluran kerjasama industri yang sangat signifikan. Kedua kapal PPA tersebut kini menjadi bagian armada TNI AL dengan nama KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321. Keduanya merupakan kapal kombatan paling canggih yang pernah dimiliki Indonesia, dilengkapi radar multifungsi, sistem Ridal Aster 30, meriam 127 mm Vulcano, dan kemampuan peperangan elektronik berstandar NATO. KRI Brawijaya 320 tiba di Indonesia pada September 2025. Keberhasilan pengiriman tepat waktu ini menjadi bukti nyata bahwa kerjasama pertahanan Italia-Indonesia adalah kemitraan jangka panjang yang semakin menguat, bukan sekedar hubungan transaksional. Italia melalui ekosistem industri pertahanannya yang mencakup Leonardo, Fincantieri, dan DRAS secara konsisten menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis utama di kawasan Indo-Pasifik. Bila seluruh paket digabungkan, total nilai pertahanan Italia-Indonesia dalam satu gelombang ini melampaui angka yang luar biasa, mulai dari 2 kapal PPA yang sudah terrealisasi senilai 1,25 miliar dolar, ditambah potensi 3 kontrak baru senilai 1,53 miliar euro, belum termasuk kapal induk Garibaldi yang dihibahkan dengan nilai estimasi 54 juta euro. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang dalam tahap modernisasi pertahanan paling masif dalam sejarah Republik ini, dengan anggaran pertahanan dalam RAPBN 2026 yang mencapai 335,2 triliun rupiah, melonjak tajam dari 247,5 triliun rupiah pada 2025. Secara strategis, akuisisi Garibaldi akan menjadi tonggak penting dalam sejarah TNI AL. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau selama ini belum memiliki kapal induk dalam armadanya. Kehadiran kapal induk meskipun dalam kategori yang telah pensiun dari fungsi tempurnya memberikan sinyal kuat tentang ambisi modernisasi militer Indonesia dan memperkuat narasi Indonesia sebagai poros maritim dunia. ITS Giuseppe Garibaldi bukan sembarang kapal. Namanya diambil dari pahlawan besar penyatu bangsa Italia di abad ke-19, tokoh yang memiliki kaitan historis dengan perjuangan kemerdekaan di berbagai belahan dunia. Kini, kapal yang menanggung nama besar itu akan memulai babak baru di bawah Panji Indonesia. Penghibahan kapal induk Garibaldi, yang di permukaan tampak sebagai gestur diplomatik yang murah hati, sesungguhnya adalah batu penjuru dari sebuah arsitektur kemitraan pertahanan yang sangat terencana, sangat bernilai, dan sangat ambisius antara dua bangsa yang semakin erat dalam bidang pertahanan dan keamanan maritim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.